Hai, halo semuanya. Saya Furen Ongko dari Amazon Web Services. Role saya adalah Program Manager untuk AWS Education to Workforce. Hari ini saya akan berbagi tentang membangun beragam peluang tenaga kerja di dunia cloud computing. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan di tahun 2020 oleh Global Knowledge, cloud computing adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan di dunia pada saat ini. Hal ini sesuai dengan sudut pandang kami tentang cloud computing sebagai dasar dari inovasi teknologi yang dibutuhkan pada saat ini. Ketika kita berpikir tentang inovasi teknologi dalam perusahaan atau bagaimana kita mengembangkan karir kita, sebagian besar semuanya berdasar pada cloud computing. Sebagai contoh, artificial intelligence. Skill ini sangat terpengaruh dengan adanya cloud computing. Beberapa tahun yang lalu, semua dilakukan secara tradisional, dan hal ini memerlukan banyak sekali resource. Dengan cloud, penerapan artificial intelligence dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan juga dengan lebih murah. Software development. Beberapa tahun yang lalu, tren software development berubah dari desktop, web, dan juga mobile. Dengan banyaknya perusahaan yang mengadopsi cloud, software development ini juga membutuhkan skill baru, yaitu skill pada cloud. Cloud computing skill juga mempermudah dan mempercepat adopsi kompetensi lainnya, seperti virtualisasi, data analitik, dan juga cyber security. Berdasarkan data pada tahun 2019 dari LinkedIn, kebutuhan cloud computing berada di posisi nomor 1 sebagai skill yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan atas skill ini sangat signifikan. Ada lebih dari 264.000 jumlah pekerjaan yang dibutuhkan secara global, dan 57%-nya membutuhkan skill AWS. Apabila lebih spesifik ke Asia dan juga Timur Tengah, secara jumlah kebutuhan ini berjumlah 20% dari kebutuhan global. Dari 52.341 jobs yang ada di Asia dan juga di Timur Tengah, 31.532 jobs atau 60%-nya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan skill AWS. Dari data ini kita bisa simpulkan bahwa peluang kerja sangat banyak dan cloud computing skill, khususnya AWS, sangat dibutuhkan. Hal menarik lainnya adalah permintaan akan tenaga kerja AWS Cloud ini terus meningkat. Berdasarkan data, kebutuhan ini terus bertumbuh dan meningkat lebih dari 50% dari tahun ke tahun. Kita mungkin berpikir, kenapa cloud computing menjadi sangat populer dan kebutuhan cloud computing skill sangat tinggi. Ini karena cloud computing telah merubah seluruh paradigma bagaimana cara kita menjalankan infrastruktur di IT. Ya, it's become a new normal. Seperti hasil survei Global Knowledge tentang IT skill di tahun 2020, cloud computing skill sudah menjadi enabler yang membuat semua tren teknologi lain menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, artificial intelligence dan juga Internet of Things. Di masa lalu, dua hal ini membutuhkan banyak resource yang sangat besar, baik dari sisi IT maupun juga dari sisi biaya implementasi. Dengan adanya cloud, keduanya dapat dilakukan dengan baik, lebih cepat, dan dengan cost yang lebih rendah. Meskipun cloud ini sangat menarik dan mempunyai banyak benefit, tetapi hal tersulit untuk menerapkan cloud bukan terletak pada teknologinya, tapi lebih pada people dan juga proses yang harus beradaptasi. Divisi IT adalah salah satu stakeholder dalam penerapan cloud, tapi divisi ini bukan satu-satunya yang perlu mengerti tentang cloud. Divisi lain juga perlu mengerti tentang perubahan yang akan terjadi karena penerapan cloud. Dengan bisa melakukan perubahan ini, organisasi atau perusahaan akan mendapatkan potensi bisnis baru, dan organisasi atau perusahaan dapat melakukan inovasi yang lebih banyak dan juga lebih cepat. Apa tantangan untuk bisa mendapatkan cloud skill? Cloud akan merubah banyak hal, dari cara kita melakukan perancangan, pengembangan, dan cara kita melakukan pengaturan IT infrastruktur akan sangat berubah. Berbeda dengan kebutuhan di masa lalu, untuk bisa mempunyai cloud skill, tidak hanya diperlukan kemampuan teknikal yang baik, tapi juga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan analisa dan juga problem solving skill.
Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan, kemampuan untuk bisa melakukan pengaturan dari jarak jauh, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan data, karena bisnis akan sangat cepat berubah. Kemampuan untuk bisa terus belajar juga sangat diperlukan, karena cloud bisa berubah setiap saat dengan cepat. Setiap hari akan berubah, dan setiap hari akan ada perubahan dan penambahan service dan juga feature. Dan semua perubahan ini bukan mengarah ke yang lebih buruk, tapi yang pasti akan berubah menjadi yang lebih baik. Dengan kita bisa cepat beradaptasi, kita akan lebih banyak keuntungan, dan kita dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Saya biasa menggunakan digital skill piramid ini untuk menjelaskan tentang digital dan cloud skill. Pada diagram ini terlihat bahwa di setiap negara, digital literasi itu sangat dibutuhkan, tapi itu tidak lagi cukup untuk bisa bertahan dan bersaing di dunia global. Kita harus berubah dari digital user, seperti kondisi kita sekarang ini, menjadi digital creator. Hal ini bisa dilakukan dengan memiliki cloud skill. Lalu bagaimana pendekatan AWS pada tantangan ini? Sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, AWS telah mengembangkan beberapa program yang akan dapat membantu individual untuk mendapatkan pengetahuan dan skill yang diperlukan. Kita akan membantu semua orang untuk bisa memulai belajar tentang cloud. Hal ini bertujuan untuk membantu individu untuk bisa berkontribusi dan membantu perusahaan. Kurikulum pembelajaran AWS didesain berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari cloud practitioner, yang bisa dilanjutkan dengan pembelajaran yang lebih teknikal, seperti solution architect, developer, dan juga sistem operation. AWS juga mempersiapkan proses untuk melakukan validasi pelatihan dengan sertifikasi AWS. Pada saat ini, kami mempunyai 11 sertifikasi. AWS juga mempersiapkan program edukasi. Kami bekerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi tenaga kerja untuk membuat kurikulum pembelajaran. Program ini tersedia tanpa biaya dan bisa digunakan untuk pelajar di dalam institusi pendidikan ataupun juga pelajar yang bersifat non-tradisional. Program pendidikan ini juga akan dihubungkan dan didekatkan dengan lapangan pekerjaan. Kami menyediakan job board dan juga program virtual job fair. Mari kita lihat lebih detail program edukasi ini. Program AWS mempunyai pendekatan secara roles atau jenis pekerjaan. Jadi kami tidak melakukan pendekatan per solusi dari sebuah service. Cloud Practitioner. Course ini sesuai dengan peserta yang mempunyai latar belakang teknikal. Tapi ini juga bisa dilakukan untuk peserta yang mempunyai latar belakang non-teknikal. Program ini akan mengcover tentang bagaimana dasar dari AWS Cloud, seperti apa itu cloud, bagaimana penerapan cloud secara umum, bagaimana security di cloud, dan bagaimana cloud bisa membantu bisnis, dan sebagainya. Untuk materi yang lebih teknikal, ada arsitek, yaitu sebuah materi yang cocok untuk bisa melakukan desain sistem yang selalu tersedia atau highly available. Developer, untuk belajar bagaimana melakukan pengembangan aplikasi di cloud, dan juga operations, yang mempelajari bagaimana cara melakukan otomasi aplikasi, jaringan, dan juga sistem yang ada. Kami juga menyediakan program pelatihan lain untuk individu yang perlu pengetahuan ke arah yang lebih spesifik, seperti data analitik, security, machine learning, dan juga advanced networking. Ini adalah pemetaan validasi skill oleh AWS. Sertifikasi ini tersedia dari level yang fundamental, associate, dan juga profesional. Untuk level fundamental, sertifikasi ini sesuai dengan individu yang mempunyai pengetahuan tentang cloud dan juga pekerjaan di cloud selama 6 bulan. Sementara level associate adalah validasi untuk individu yang mempunyai pengalaman dan penerapan cloud selama 1 tahun, dan sertifikasi profesional untuk individu yang mempunyai pengalaman secara intensif selama 2 tahun. Untuk validasi skill yang bersifat khusus, terdapat 5 sertifikasi, yaitu Advanced Networking, Data Analytics, Database, Machine Learning, dan juga Security. AWS juga mempunyai program edukasi.
Program edukasi ini dilakukan untuk mempersiapkan karir cloud di seluruh dunia. Program edukasi ini disesuaikan dengan kurikulum AWS dan juga sertifikasi AWS. Hal ini ditujukan untuk membantu individu dari latar belakang yang berbeda agar dapat mempunyai karir di bidang cloud. AWS Educate mempersiapkan pengajar dan murid dari K12 sampai dengan higher education. Program ini tidak berbiaya dan pelajaran ini bersifat on demand. Ini membantu murid untuk bisa belajar mengenai cloud skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. AWS Academy mempersiapkan institusi pendidikan tinggi dengan kurikulum cloud computing. Program ini dipetakan sesuai dengan sertifikasi cloud yang ada di AWS. Dan AWS Training dan Certification adalah program pelatihan untuk individu yang tidak lagi berperan sebagai pelajar, tapi sudah bekerja, tetapi masih membutuhkan cloud skill dalam melakukan pekerjaannya. Mari kita lihat lebih detail satu persatu. AWS Educate, ini adalah self-paced learning portal untuk usia 14 tahun ke atas. Program ini diperuntukkan untuk pelajar dari SMA, SMK, politeknik, ataupun universitas. Selain itu, AWS Educate ini juga bisa digunakan untuk orang atau individu yang mau melakukan perubahan karir. Di dalam AWS Educate terdapat 12 karir pathway. Modul ini membantu mempersiapkan individu untuk bisa bekerja di 12 jenis pekerjaan yang paling populer yang berhubungan dengan cloud computing. Program ini tidak berbayar, semua tersedia untuk institusi, pengajar, ataupun murid. Pada program ini, pengajar dan murid bisa mendapatkan akses ke AWS Management Console. Dengan mendapatkan akses ke AWS Service, diharapkan pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan lebih banyak hal baru yang dieksplorasi. Program AWS Educate ini juga bisa dimasukkan ke dalam materi pengajaran, baik itu secara kurikulum ataupun sebagai materi tambahan untuk bisa mendapatkan diploma, gelar, ataupun sertifikasi. Di dalam portal AWS Educate juga tersedia jobs board. Kami mengundang partner dan juga customer AWS untuk melampirkan lowongan pekerjaan yang tersedia di dalam perusahaan. Murid dan juga lulusan bisa melihat pekerjaan yang tersedia di dalam jobs board. Perusahaan juga bisa mencari talenta yang sudah menyelesaikan pembelajaran yang ada di dalam AWS Educate. Berikutnya adalah AWS Academy. Berbeda dengan AWS Educate, AWS Academy ini lebih ditujukan untuk institusi pembelajaran tingkat tinggi. Kurikulum yang ada pada AWS Academy dikembangkan dan dimaintain secara langsung oleh AWS. Program dan kurikulum AWS Academy ini sangat cocok untuk diintegrasikan di perkuliahan. Di dalam pengajaran AWS Academy sudah disiapkan materi pengajaran, lingkungan lab, dan juga knowledge check. Dan program ini dipetakan pada program sertifikasi AWS. Diharapkan peserta pengajaran bisa mendapatkan sertifikasi AWS, sehingga peserta bisa lebih mempunyai value dan bisa diserap dalam lapangan pekerjaan. Sama seperti AWS Educate, program AWS Academy ini juga tidak berbiaya. Yang terakhir adalah AWS Training dan Certification. Tidak hanya berfokus pada pelajar, AWS juga mempersiapkan kurikulum dan pembelajaran untuk profesional. Pelatihan ini ditujukan untuk membantu profesional untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Semua program AWS Training dan Certification akan diajarkan oleh pelatih yang sudah berkompetensi dan mempunyai pengalaman sesuai dengan standar AWS. Program ini tersedia secara offline dan juga online self-paced training. Pada saat ini, sudah tersedia lebih dari 500 modul online training. Program pelatihan ini sesuai dengan program sertifikasi AWS. Oke, let's wrap things up. Setelah mendengarkan presentasi tentang Cloud Skill Gap dan juga inisiatif AWS, bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama memperkecil Cloud Skill Gap? Setelah ini, saya akan membagi slide dengan QR Code untuk setiap program edukasi AWS. Nanti Anda bisa membagi informasi ini kepada semua individu yang membutuhkan. AWS akan terus memperbaharui semua program yang kami miliki. Anda bisa memberikan feedback ataupun tambahan mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang Anda butuhkan dari dunia Anda. Marilah sama-sama berkontribusi, berbagilah informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang Anda harapkan,
sehingga kami bisa lebih mengerti tentang kebutuhan Anda. Bantulah kami untuk lebih mengerti seperti apa kandidat ideal yang Anda harapkan, tempat di mana Anda butuhkan tenaga kerja, dan juga persyaratannya. Berbagilah dengan kami, deskripsikan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan yang Anda miliki, sehingga kami bisa berbagi dengan para murid dan juga lulusan. Bersama-sama kita bisa melakukan sebuah perubahan. Apabila Anda tertarik dengan salah satu dari program ini, atau mau berkolaborasi dengan kami, Anda dapat scan QR Code ini untuk bisa terhubung dan berkomunikasi dengan kami. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya Furun Ongko. Terima kasih.